Disinilah perjalanan kami dimulai. Sebuah desa yang penuh semangat, gotong royong, dan kebersamaan. Bojong Mingir menjadi saksi dari lengkah langkah kecil yang membawa arti besar. Unas Giat 12 Desembera, Bojong Mingir bukan sekadar perjalanan, tapi cerita tentang persahabatan, pengabdian, dan pengalaman berharga. Kami mengawali perjalanan cerita kami di sini dengan perkenalan kepada warga. Di sini kami mulai memaparkan mengenai langkah-langkah yang akan kami jalani, dengan harapan akan diterima baik oleh masyarakat sekitar. Program pertama kita awali dengan pendampingan kakak asuh stunting. Program ini bertujuan mencegah stunting melalui monitoring tumbuh kembang balita serta pemberian makanan tambahan PMT bergizi. Kegiatan ini mendukung kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan balita, sekaligus memberikan edukasi gizi seimbang kepada orang tua untuk menekan angka stunting. Kami melakukan pendampingan Posyandu ILP sebanyak 9 kali selama masa periode giat. Dengan ini, kami berharap dapat membantu mengurangi angka stunting yang ada di desa Bojong Mingir. Program selanjutnya ialah senam sehat untuk masyarakat. Senam ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Output yang kami dapatkan dari proker ini yaitu peningkatan kesehatan dan kebugaran. Kami melaksanakan kegiatan ini setiap hari Minggu selama 2 bulan, terhitung 8 pertemuan. Harapan kami ke depan, peserta senam mengalami peningkatan kebugaran yang signifikan, memiliki gaya hidup sehat, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk mengadakan program serupa. Bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang. Beralih ke program perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. PHBS ialah edukasi dan pembiasaan masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Tujuannya menumbuhkan kesadaran pentingnya PHBS, mengurangi resiko penyakit, dan menciptakan lingkungan sehat. Kami melakukan sosialisasi ini di SD Negeri 2 Bojong Mingir. Dengan demikian, PHBS menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program berikutnya, gerakan minum tablet tambah darah dan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah, serta pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan interaktif, pemberian pil tambah darah, serta penyuluhan sederhana. Manfaatnya, para remaja akan lebih sadar penting pencegahan anemia, resiko masalah kesehatan berkurang, serta terciptanya generasi yang sehat dan produktif. Proker kelima kami, bimbingan belajar untuk siswa dan siswi sekolah dasar. Bimbel ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Bojong Mingir setiap hari Senin. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, memberikan pendampingan belajar tambahan, serta meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak-anak. Pelaksanaannya dengan metode belajar yang interaktif, menyenangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga diharapkan dapat menunjang prestasi belajar mereka. Proker selanjutnya adalah Ekoprint. Kami melaksanakan proker ini di SD Negeri 1 Bojong Mingir. Kami bersama siswa kelas 4 berkreasi mencetak motif daun alami di tas kanvas polos dengan teknik sederhana. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, menanamkan kesadaran lingkungan melalui pemanfaatan bahan alami, serta mengenalkan teknik ekoprint tanpa bahan kimia. Output program ini berupa tas ekoprint, karya siswa, serta dokumentasi kegiatan. Kami berharap kreativitas siswa juga dapat terasa melalui program ini. Program yang tak kalah mengesankan lainnya yaitu Generasi Cerdas Finansial. Program ini mengedukasi keuangan dasar bagi anak usia dini.
melalui pembiasaan menabung dengan membuat celengan sederhana. Tujuannya membiasakan anak menyisihkan uang jajan, menumbuhkan disiplin, dan mengenalkan pentingnya menabung. Manfaatnya anak belajar kesabaran, kreativitas, serta kebiasaan finansial sehat sejak dini. Kegiatan dilakukan dengan cerita sederhana, membuat celengan dari kardus, latihan menabung, dan motivasi rutin, dengan sasaran anak-anak TK Melati Desa Bojong Minggir. Sosialisasi kenakalan remaja. Pernah melakukan seperti membolos sekolah. Lewat diskusi santai, kegiatan ini mengajak mereka lebih paham tentang bahaya kenakalan remaja dan cara mencegahnya. Program ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Bojong Minggir. Apa saja sih dampak jika ideologi? Di desa ini kami juga turut serta mengaktifkan sekolah sepak bola SSB. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap pengembangan bakat olahraga anak-anak desa. Kegiatan ini tidak hanya melatih fisik anak-anak, namun juga menanamkan nilai-nilai positif seperti kerja sama tim, disiplin, dan sportivitas. Program ini diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya atlet-atlet sepak bola masa depan dari desa dan membuka peluang pembinaan berkelanjutan dalam bidang olahraga. Plang edukasi sampah bertujuan meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan. Melalui pemasangan plang berisi pesan edukatif, kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, mengurangi pembuangan sembarangan, dan menciptakan lingkungan bersih. Sasaran utamanya warga desa, pelajar, anak-anak, serta pengunjung. Output program berupa 4 plang edukasi di tiap dusun dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Sosialisasi konten digital Pancasila. Apa saja sih dampak jika ideologi Pancasila? Sosialisasi ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Sasaran dari proker ini ialah para anak muda agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sini kami mencontohkan pelatihan dasar pembuatan konten beserta kiat-kiat FYP. Kami juga memaparkan pentingnya ideologi Pancasila di tengah arus perkembangan globalisasi era sekarang. Pendataan rumah tidak layak huni untuk sistem manajemen informasi perumahan. Data-data RTLH ini akan dilaporkan kepada Disperakim untuk kelak mendapatkan bantuan. Perempuan Agen Pancasila, penguatan ketahanan pangan keluarga. Proker ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan di tanggal 4 dan 10 Agustus. Pertemuan pertama berupa sosialisasi bersama ibu-ibu PKK mengenai peran perempuan sebagai agen Pancasila dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Pertemuan kedua dilanjutkan dengan praktik penanaman bibit tomat dan kangkung di Taman Gizi Bojong Minggir. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK tentang pentingnya ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran memanfaatkan lahan pekarangan, serta mendukung kemandirian pangan keluarga. Output dari program ini berupa dokumentasi kegiatan, tanaman tomat dan kangkung hidroponik yang ditanam, serta artikel publikasi sebagai bentuk keberlanjutan program. Juga kita manusia ada pisah dan pertemuan. Penguatan UMKM. Kami mendampingi 2 UMKM yang terdapat di Desa Bojong Minggir, yaitu UMKM Davaris Jaya dan Dimsum Uti Ili. Kami membantu mendaftarkan UMKM ini ke Google Maps. Awalnya, kami datang sebagai orang asing, tidak saling mengenal, namun dipertemukan dalam satu tujuan. Dipaksa bersama dalam suka dan duka. Kami belajar menyatu dengan warga dalam setiap langkah. Hingga tanpa terasa, tawa, kerjasama, dan kebersamaan ini tumbuh menjadikan kami sebuah keluarga baru. Namun, seperti pertemuan, perpisahan pun tak bisa dihindari.
Kali ini terasa begitu cepat dan tiba-tiba. Meski berpisah, kisah kebersamaan kami di desa Bojong Minggir akan selalu melekat dalam ingatan dan hati kita. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat desa Bojong Minggir karena telah menerima dan membimbing kami dengan sepenuh hati. Kami sampaikan pula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama kami bergabung di sini, masih banyak sekali kesalahan yang kami perbuat. Kami, segenap mahasiswa UNES Giat 12 di desa Bojong Minggir, izin pamit undur diri. Terima kasih. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala